Sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Injeksi dalam dosis tunggal dikemas dalam wadah ampul, sedangkan dalam dosis ganda dikemas dalam pengemas vial. Sebelum dilakukan pembuatan, perlu dilakukan preformulasi terlebih dahulu untuk mengkaji sifat-sifat dari masing-masing bahan pada formula yang tertera, dan dilakukan perhitungan tonisitas. Injeksi dibuat dengan senantiasa memperhatikan nilai pH dan tekanan osmotik agar selalu sama dengan cairan fisiologis dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Gabriela dari Pelatihan Steril kelas C kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari pembuatan sediaan injeksi ampul dan vial. Hal pertama yang harus dilakukan untuk pembuatan sediaan ampul yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian lakukan pengkalibrasian ampul sesuai dengan formulasi yang akan digunakan. Kemudian timbang bahan yang akan digunakan menggunakan kaca arloji yang telah dibilas dengan menggunakan larutan water for injection di dalam glass beaker. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit pelarut yang akan melarutkan bahan obat yang telah ditentukan. Setelah itu tutup menggunakan aluminium. Kemudian pindahkan larutan yang telah homogen ke dalam gelas ukur dan disaring menggunakan 2 rangkap kertas saring yang nantinya akan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian masukkan ke dalam ampul dan ditutup dengan teknik tarik putus. Setelah itu lakukan sterilisasi menggunakan autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah itu masukkan ke dalam kemasan yang telah dibuat dan masukkan juga etiket yang sesuai yang telah ditentukan. Cara kerja pembuatan sediaan injeksi vial. Hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian lakukan pengkalibrasian vial. Setelah itu timbang bahan yang akan digunakan dengan menggunakan kaca arloji yang telah dibilas dengan menggunakan larutan water for injection. Setelah itu dimasukkan ke dalam glass beaker. Kemudian tambah sedikit demi sedikit pelarut yang sesuai untuk melarutkan bahan obat yang akan digunakan. Setelah itu diaduk hingga homogen dan ditutup menggunakan aluminium foil. Setelah itu dipindahkan ke dalam gelas ukur dan lakukan penyaringan menggunakan 2 rangkap kertas saring yang nantinya akan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian masukkan larutan yang telah homogen tadi ke dalam vial dan ditutup menggunakan seal karet. Setelah itu lakukan sterilisasi selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Kemudian setelah itu disediaan yang telah jadi tadi dimasukkan ke dalam kemasan dan dimasukkan juga etiket yang sesuai untuk sediaan injeksi. Pembuatan injeksi dalam percobaan ini dibuat dalam 2 bentuk sediaan, yaitu sediaan ampul dan sediaan vial dengan menggunakan zat aktif berupa aminofilin, di mana sediaan ampul dibuat dalam volume 10 ml, sedangkan untuk sediaan vial dibuat dalam volume 20 ml. Sediaan vial itu merupakan multiple dose atau dosis ganda, artinya pemakaiannya dilakukan secara berulang, sehingga untuk sediaan vial perlu ditambahkan zat pengawet yang sesuai dengan zat aktifnya, sedangkan untuk sediaan ampul merupakan single dose atau dosis tunggal, artinya hanya digunakan 1 kali, sehingga untuk sediaan ampul tidak perlu ditambahkan pengawet. Walaupun air merupakan media yang terbaik untuk penumbuhan mikroba, tetapi air yang digunakan dalam pembuatan ampul ini adalah API atau aqua for injection, di mana pembuatannya sudah disterilisasi terlebih dahulu, sehingga api yang digunakan untuk pembuatan ampul sudah steril dan terbebas dari mikroba. Perhitungan tonisitas juga sangat penting dilakukan dalam pembuatan injeksi ini, di mana perhitungan tonisitas bertujuan untuk mengetahui tekanan osmosis yang terdapat di dalam zat yang akan kita gunakan, di mana dari perhitungan tonisitas tersebut juga kita akan mengetahui apakah zat tersebut bersifat isotonis, bersifat hipertonis, atau bersifat hipotonis. Suatu zat, jika dia bersifat isotonis, maka konsentrasi larutannya akan sama besar dengan konsentrasi dalam plasma, sehingga tidak perlu terjadi pertukaran antar kedua cairan. Sedangkan untuk zat yang bersifat hipotonis, selnya mengalami lisis atau pecah karena air berdifusi ke dalam sel, atau nama lainnya adalah hemolisis. Untuk hipotonis itu tidak dapat ditoleransi karena lisisnya sel atau sel yang mengalami lisis dia bersifat irreversibel. Sedangkan untuk hipertonis, selnya mengalami
Metode yang digunakan untuk perhitungan tonisitas itu terdapat 5 metode, di antaranya metode penurunan titik beku, metode ekuivalensi NaCl, metode faktor disosiasi, metode Sproul, dan metode White-Vincent, di mana hasil yang diperoleh dari masing-masing metode memiliki kesamaan. Tujuan dilakukannya perhitungan dengan menggunakan 5 metode adalah untuk memastikan atau meyakinkan bahwa data yang kita peroleh itu memang benar-benar valid. Berdasarkan data hasil pengamatan dari perhitungan tonisitas yang dilakukan bahwa zat aminofilin untuk sediaan ampul dan vial itu bersifat hipertonis dan masih dapat ditoleransi. Kesimpulan untuk percobaan kali ini yaitu praktikan membuat sediaan injeksi bervolume kecil dengan zat aktif aminofilin 25 mg per mililiter yang dikemas dalam wadah ampul 10 ml dan vial 20 ml. Penambahan volume untuk sediaan ampul sebesar 0,5 ml dan untuk sediaan vial sebesar 0,6 ml. Perhitungan tonisitas untuk sediaan dihitung dengan metode penurunan titik beku, ekivalen NaCl, White-Vincent, Sproul, dan metode disolusi. Sterilisasi yang dilakukan pada percobaan kali ini terhadap sediaan yang dibuat yaitu sterilisasi akhir dengan autoclave bersuhu 121 derajat Celcius selama 15 menit.